Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mewakilkan kelompok saya dalam menyampaikan hasil diskusi produk olahan kami, yaitu Banana Calzone. Hasil diskusi ini disampaikan untuk memenuhi mata kuliah Business Plan. Perkenalkan, saya Afifah Nurrahmadinda dengan NIM 202002-20207 dan teman saya Saya Diah Dwi Kurniawati dengan NIM 2020-0220-238. Saya Vela Febrianti dengan NIM 2020-0220-239. Oke, yang pertama adalah tentang latar belakang. Nah, yang pertama kami bahas yaitu tentang komoditas. Kami menggunakan komoditas buah pisang. Mengapa menggunakan buah pisang? Karena memiliki sumber karbohidrat, vitamin, dan mineral yang tinggi. Biasanya masyarakat mengonsumsi buah pisang pada umumnya saja. Maka dari itu kami membuat produk olahan Banana Calzone. Nah, Banana Calzone ini merupakan makanan sejenis pizza, namun isian dan kulitnya itu sedikit berbeda. Banana Calzone memiliki isian yaitu pisang dan coklat lumer, serta topping parutan keju dan saus coklat di atasnya. Dan teksturnya memiliki tekstur yang lembut dan empuk, sehingga akan memanjakan lidah bagi konsumen yang memakannya. Kemudian terdapat value proposition atau keunggulan produk dari Banana Calzone. Yang pertama, Banana Calzone ini merupakan inovasi baru dan fresh production. Merupakan inovasi baru karena biasanya calzone pada umumnya itu berisi daging sapi, saus, bawang bombay, seperti layaknya pizza pada umumnya. Dan fresh production ini kami memiliki Banana Calzone itu ketika diolah langsung dipasarkan kepada konsumen, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, terutama di Yogyakarta, itu belum ada pesaing yang memiliki produk yang serupa dengan Banana Calzone, sehingga kami yakin Banana Calzone ini dapat bersaing di pasaran. Yang ketiga, sensasi nikmat makan dessert dengan tekstur yang lembut dan empuk dari Banana Calzone tentu akan memberikan sensasi yang berbeda bagi konsumen yang membelinya. Kemudian terdapat analisis pasar. Yang pertama, melakukan suatu hal yang berbeda dari kompetitor yang ada. Nah, kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang usaha kuliner ini memang cukup banyak. Namun, kami ini memberikan sesuatu yang baru dengan inovasi berbeda dari produk-produk yang sudah ada, yaitu Banana Calzone. Nah, yang kedua, proses pemasaran yang memudahkan dua belah pihak, yaitu konsumen maupun produsen. Mengapa memudahkan dua belah pihak? Karena kami menggunakan sistem pemasaran delivery order dan pre-order. Artinya, ketika kami melakukan pre-order, itu tidak akan mengalami kerugian pada produsen. Dan ketika kami melakukan delivery order, maka kami akan mendapatkan keuntungan sebagai produsen, dan konsumen juga dapat mudah dalam mengambil produk Banana Calzone. Kemudian terdapat analisa kelayakan usaha. Yang pertama, satu kali produksi Banana Calzone dapat menghasilkan 65 buah dengan HPP 2.700 per buah, atau satu box memiliki HPP 5.400 karena dalam satu box adalah 2 buah. Yang kedua, Banana Calzone harus menjual 28 box agar menutupi HPP pada setiap kali produksi. Dan yang ketiga, keuntungan yang didapat pada penjualan kami sebanyak 170.000 atau 85% dari HPP. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Diah. Kemudian ada manajemen sumber daya manusianya. Kami membutuhkan 3 orang dengan pembagian tugas sebagai berikut. Yang pertama, membuat adonan, kedua rolling, mencetak dan pengopenan calzone, dan yang terakhir adalah pemberian topping dan pengemasan. Next. Ada strategi pengembangan bisnis yang kami lakukan. Pertama, menjaga stabilitas harga produk agar tetap terjangkau dan pas di kantong pelajar. Kedua, mendirikan toko roti supaya konsumen tidak kesulitan dalam pembelian produk Banana Calzone dan dapat lebih diketahui oleh konsumen dalam jangkauan yang luas. Ketiga, bekerja sama dengan toko roti lain. Keempat, mempertahankan pelayanan delivery order yang baik. Kelima, menambah fasilitas tempat pada proses pembuatan Banana Calzone supaya dapat menghasilkan Banana Calzone dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Next. Kemudian ada cara produksi. Pertama, siapkan alat dan bahan. Untuk alat yang kami gunakan ada cetakan pastel, loyang, oven, kuas, komper,
pisau, baskom, dan rolling pin. Sedangkan untuk bahan yang kami perlukan ada tepung cakra, vanili, soft bread, telur, ternipan atau ragi, pisang, room butter, coklat dark thin, keju, gula pasir, susu bubuk vanila, dan susu cair UHT full cream. Lalu ada langkah pembuatan. Untuk langkah pembuatannya sebagai berikut. Pertama, setelah menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan, maka langkah pertama yaitu membuat biang. Biang dalam adonan kaldu ini terdiri dari 1,5 sendok makan ladi atau ternipan, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung, kemudian semua dicampurkan air hangat setengah gelas, bisa gelas biasa, lalu diaduk dan didiamkan selama 5-10 menit. Kemudian membuat adonan utama yang terdiri dari 250 gram tepung cakra, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok susu bubuk dan kopi putih, dan 1 bungkus vanili, lalu diaduk hingga tercampur rata, kemudian bahan tersebut diberi soft bread. Adonan utama diuleni dengan rata. Selanjutnya masukkan kuning telur sebanyak 2 butir telur, kemudian masukkan biang yang sudah mengembang ke dalam adonan tersebut. Setelah itu masukkan susu cair sebanyak 1/4 gelas, dimasukkan secara perlahan sambil adonan diuleni hingga rata dan berat. Ketika adonan sudah setengah kalis, masukkan garam dan 4 sendok makan butter yang sudah dilelehkan. Lalu ketika adonan telah tercampur rata dan kondisi adonan kalis, maka adonan tinggal didiamkan selama 30 menit di dalam baskom menggunakan sabet basah. Setelah 30 menit, cetak adonan dengan bentuk pastel dan tidak lupa masukkan isiannya yang berupa potongan pisang dan coklat. Banana kaldu yang sudah dicetak disusun di atas loyang, lalu masukkan ke dalam oven yang sudah panas. Oven banana kaldu, jangan lupa pada saat pengopenan, jika banana kaldu sudah setengah matang, dikeluarkan lalu oleskan kuning telur. Lalu masukkan kembali ke dalam oven. Tunggu kurang lebih selama 20-25 menit hingga banana kaldu matang, kemudian siap diberikan topping dan dikemas. Next. Kemudian cara pemasaran. Dalam pemasaran banana kaldu menggunakan strategi pemasaran dengan pendekatan bauran pemasaran, yaitu marketing, mix 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Next. Ada perencanaan keuangan. Pertama ada biaya investor, biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tetap yang akan dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha. Usaha kami mengeluarkan sekitar 870.000 untuk biaya investasinya. Lalu ada biaya operasional. Biaya ini terdiri dari 2 biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Usaha banana kaldu mengeluarkan biaya variabel sebesar 119.000 dan biaya tetap sebanyak 56.600 per bulan. Untuk biaya tetapnya, itu ada biaya tenaga kerja dan penyusutan peralatan. Next. Lalu ada proyeksi laba rugi. Kami sudah pernah menjual banana kaldu dan setiap penjualan sekitar 32 box, kami mendapat penerimaan sebanyak 320.000 dengan total biaya operasional yaitu penambahan dari biaya variabel dan biaya tetap yang akan didapatkan laba sebanyak 144.400. Kemudian akan dijelaskan oleh Vela. Next. Perhitungan kelayakan usaha. Yang pertama adalah BEP. Yang memiliki rumus total biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 175.600 dibagi 1.000 dikurangi 3.718 yang menghasilkan 27,9 dibulatkan menjadi 28 box banana calzone. Usaha ini perlu menjual minimal 28 box banana calzone agar bisa menutupi biaya yang dikeluarkan pada 1 kali produksi. Next. Yang kedua adalah HPP. HPP memiliki rumus biaya total dibagi jumlah 1 kali produksi yang menghasilkan 175.600 dibagi 65 buah yang menghasilkan 2.700 pieces.
Next. Yang ketiga adalah R bersih, sama dengan TR dibagi TJ, sama dengan 320 dibagi 175.600, yang menghasilkan 1,822. Rasio perhitungan yang dihasilkan dari produk Banana Calzone adalah 1,822, yang lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Banana Calzone layak untuk dijalankan. Next. Yang keempat adalah PBP, sama dengan jumlah investasi dibagi laba, sama dengan 870 dibagi 144.400, sama dengan 6,02. Jadi periode pengembalian modal untuk Banana Calzone selama kurang lebih 6 bulan. Next. Ya, ini adalah gambar dari produk Banana Calzone. Dan telah selesai dari hasil diskusi kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.